Salam Patunggilan, salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera senantiasa beserta saudara-saudara dan kesehatan senantiasa beserta saudara juga. Nah, pada kesempatan Bina Iman kali ini, kita akan bersama-sama membahas satu topik, membangun semangat nasionalisme kebangsaan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan mengikuti video berikut ini. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain Allah, termasuk penjajahan diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri ini. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat video tadi, video ini yang melakukan adalah ibunda saya sendiri, yang pada tanggal 17 Agustus 2021 yang baru lalu itu mengikuti upacara bendera secara daring. Saudara-saudara, semula saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Tetapi yang terjadi itulah yang senyatanya. Sejak pagi beliau menghendaki supaya saya seperti biasanya menyetel siaran langsung mengenai detik-detik proklamasi, mengingat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dengan penuh khidmat, beliau mengikuti upacara tersebut. Mulai dari awal sampai akhir. Memang begitu saya melihat apa yang ada di hadapan saya menjadi sangat terharu. Begitu menghayatinya ibu saya ini terhadap apa yang menjadi karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia berupa kemerdekaan. Memang beliau salah satu pelaku di masa lampau ketika terjadi pada tahun 1945. Dan itu merupakan ingatan yang senantiasa dipelihara. Dan seperti itulah pula yang diteladankan beliau kepada anak cucunya. Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme, kebangsaan, kita tidak bicara tentang teori, tetapi kita bicara apa yang hidup di dalam hati. Dan apa yang hidup di dalam hati itu dihidupi melalui tindakan-tindakan nyata sehari-hari. Ketika beliau sudah berumur 80 lebih seperti sekarang ini, beliau tidak bisa lagi mengikuti upacara seperti dahulu kala ketika masih bertugas sebagai seorang guru. Tetapi ingatan akan kebesaran kasih Tuhan kepada bangsa ini terus menancap di dadanya dan ditunjukkan dalam bentuk mengikuti upacara dalam kondisi tubuhnya yang sudah renta, rapuh, dan sakit-sakitan. Menurut saya, itu sudah memberikan penjelasan yang luar biasa kepada kami sekeluarga untuk menghayati apa makna dan tindakan
nasionalisme kebangsaan. Ini bukan sekedar jargon bagi orang-orang seperti ibu saya. Dan seharusnya juga bukan jargon bagi kita semua. Ini adalah tindakan yang didorong oleh spirit yang berangkat dari hati. Ada perangkat spirit yang meluap dan memancar melalui tindakan. Spirit apa? Spirit itu sudah terpancar di dalam sila pertama dari Pancasila kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Spirit kesadaran adanya yang maha tinggi, yang menguasai segala sesuatu, entah itu disebut dengan sebutan apa. Tetapi kesadaran inilah yang paling penting, bahwa ada sesuatu yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki kuasa untuk memberikan karunia berupa kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan diberikan hanya secara orang per orang, tetapi dalam lingkup yang jauh lebih besar, yaitu bangsa. Ini yang pertama, perangkat spiritual. Saudara-saudara, bagian yang kedua adalah perangkat hati. Apa itu perangkat hati? Perangkat hati itu perangkat spiritual yang menjelma, yang mangejowantah, yang terjabarkan di dalam nilai-nilai, di dalam norma-norma. Kalau di dalam kekristenan itu amat sangat jelas. Kita merumuskan dalam satu kata saja, yaitu kasih. Tresno, cinta. Kalau kita merujuk kepada 4 istilah cinta di dalam bahasa Yunani, yaitu eros, philia, storge, dan agape, maka kasih yang dimaksud di sini adalah yang merujuk kepada istilah agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih. Wah, itu terlalu ideal. Wah, itu terlalu abstrak. Nyatanya tidak. Ibu saya membuktikannya. Sekalipun dia sudah tidak mampu melakukan apapun, kesetiaan untuk senantiasa mengingat berkat Tuhan kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan dari penindasan bangsa lain, itu nyata dihayati. Nah, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang saya maksudkan perangkat hati tadi, kasih tadi, itu kemudian dijabarkan di dalam 3 nilai yang paling penting. Kenapa? 3 nilai ini menyangkut tatanan relasi, karena kita ini makhluk relasional. Kasih itu membangun sebuah nilai yang besar yang mengatur hubungan satu dengan yang lain. Bentuknya apa? Yang pertama adalah sensitivitas, kepekaan. Kepekaan ini dibutuhkan sebab orang yang tidak peka itu cenderung menjadi egois. Orang peka terhadap orang lain, terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesusahan orang lain. Itulah yang disebut dengan sensitivitas. Kasih menjelma pertama dalam bentuk sensitivitas. Yang kedua, empati. Sensitivitas ini menjadi mengkristal di dalam bentuk empati, merasa turut sepenanggungan, sependeritaan
senasib dengan orang yang menderita. Disinilah letaknya empati. Kita hanya sensitif, oh ada orang menderita tahu, oh ada orang lapar tahu. Tapi kita tidak merasa sepenanggungan, maka itu belum bernama empati. Empati itu merasa dirinya seolah-olah orang yang mengalami penderitaan itu. Nah, oke, kita sudah punya empati. Nilai yang ketiga adalah keberanian. Orang sudah sensitif, orang sudah punya empati, tapi tidak memiliki keberanian. Maka tidak ada tindakan apapun yang akan ia lakukan terhadap orang lain. Terlebih terhadap bangsa ini. Jangankan kepada bangsa yang besar, kepada orang-orang individu-individu yang ada di sekeliling kita, kita abai. Bagaimana mungkin kita bicara tentang bangsa yang besar ini? Oh, bangsa kita ini sedang mengalami penderitaan di masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita bisa membayangkan ketemu saudara yang sungguh-sungguh kena COVID-19 kita diam saja? Malah kalau perlu kita menjauh. Ya memang kita harus jaga jarak, tapi bukan berarti dengan jaga jarak kita membunuh empati kita. Kita bisa melakukan pertolongan. Karena yang terkena COVID ini harus mendapatkan perawatan, bisa kita membantu memasakkan makanannya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bisa mengirim supaya dia bisa isolasi mandiri dengan tepat dan betul-betul bisa mencegah terjadinya penularan. Kita mengusahakan saudara-saudara kita di sekeliling kita untuk melakukan vaksinasi, kita usahakan. Itu bentuknya nyata dari sensitivitas dan empati kita. Dan itu memang butuh keberanian. Kadang kita berpikir, wah, nantang-nantang penggawean. Ini bukan soal nantang penggawean, saudara. Kalau kita punya sensitivitas dan empati, maka kita harus mau repot. Itu masalahnya. Tetapi ketika kita tidak mau repot, maka empati dan sensitivitas itu akan mati. Nah, sekarang kita udah punya keberanian ini mau bertindak nih. Sekarang bagaimana bertindak yang tepat? Nah, perangkat yang ketiga ini sekarang dibutuhkan. Apa itu? Perangkat pikiran. Jadi tadi ada perangkat spiritual yang menggerakkan kita. Yang kedua tadi perangkat hati, nilai-nilai yang harus dihidupi. Dan yang ketiga adalah perangkat pikiran. Nah, tentu saja ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maka apa yang akan kita lakukan harus direncanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Tapi pengerjaan tidak bisa dilakukan dengan baik jika tidak ada perencanaan yang baik. Siapa yang bisa memberikan rencana? Yang menata, memikirkan, ya pikiran kita. Bahkan ketika sebuah tindakan sudah dilakukan, kita membutuhkan yang namanya evaluasi. Sampai di sini biasanya kita menjadi takut. Ya, kita berpikir evaluasi itu nanti kalau mendapatkan nilai buruk bagaimana? Nah, itu. Ini seperti ketika kita sekolah dulu. Evaluasinya namanya ulangan atau tes, lalu diberikan angka sebagai nilai. Dalam kehidupan, evaluasi harus dilakukan secara mandiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu kita padatkan
dan jadilah umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Ini tugas perangkat pikiran. Dan yang keempat adalah perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya siapa? Atau apa? Perangkat kerasnya itu ya kita manusia yang hidup ini. Baik kita itu selaku individu, perorangan, atau kita sebagai kelompok, kolektif. Kita bisa melakukan aksi itu sendirian atau kita melakukannya bersama kawan-kawan yang lain. Semakin banyak yang membersamai kita, maka perencanaannya harus semakin baik. Semakin banyak yang membersamai kita, maka kita harus semakin sensitif terhadap orang lain. Karena mereka juga punya pikiran-pikiran sendiri. Nah, ini harus dihargai, diakomodasi, dikombinasikan dengan pikiran-pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Bukan baik hanya untuk kita, tapi bagi kelompok ini minimal. Syukur-syukur kita bisa memikirkan bahwa kelompok ini harus menjadi baik bagi keseluruhan bangsa kita. Kalau kita sehat, teman-teman kita di sekeliling kita, kawan-kawan kita, sesama kita, juga kita upayakan kesehatannya. Dan teman-teman ini juga mengusahakan kesehatan bagi orang lain, maka akan terciptalah satu komunitas besar yang sehat. Taruhlah contoh Surabaya sehat. Surabaya sehat ini akan menjadi rujukan contoh bagi kota-kota yang lain. Kalau kota-kota baik itu kota madya maupun kabupaten itu juga menjadi baik, komunitas-komunitas di sekitarnya, desa-desa akan melihat, oh ini baik. Kalau semua sehat itu akan baik. Kalau angka penularan COVID atau jumlah pasiennya itu rendah, ini ternyata baik. Pasar bisa jalan, orang bisa melakukan mata pencahariannya dengan baik, orang bisa ke sawah dengan baik, berdagang dengan baik, studi sekolah dengan baik, maka relasi secara keseluruhan bisa menjadi baik. Ini akan menjadi bangsa yang baik. Itu perangkat keras. Perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya banyak. Kita punya rujukan. Ini. Kitab suci. Apapun kitab sucinya itu masing-masing agama punya kitab suci. Kalau kita jelas Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sangat jelas. Kemudian perangkat lunak yang lain apa? Peraturan, undang-undang. Itu menata supaya tidak terjadi kekacauan. Saya ambilkan contoh, ini contoh yang bagus menurut saya, tentang kebangsaan kita. Seruan yang dituliskan oleh Yeremia di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Mungkin bagi orang-orang Kristen ini ayat yang sudah sangat familiar. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sangat clear sebenarnya, yaitu bahwa kesejahteraan semua itu menjadi kesejahteraan kita, jangan dibalik. Kesejahteraan kita menjadi kesejahteraan semua. Ini prosesnya adalah kolektif masuk ke individu. Ini rujukan. Ini perangkat lunaknya.
Ini undang-undang bagi kita orang-orang Kristen. Tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jelas usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini sudah clear buat kita. Bagaimana kita melihat peraturan-peraturan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita melihat undang-undang yang ada di sekeliling kita. Kalau itu semua sudah oke, spiritual, perangkat spiritual, perangkat hati, perangkat pikiran, perangkat keras, perangkat lunak, sudah kita pertimbangkan semua. Maka perangkat aksi yang kita lakukan itulah yang akan menjadi luapan pancaran sikap dari nasionalisme kita. Jadi mohon maaf, saya tidak mulai pembicaraan kita dari definisi. Sudah terlalu banyak yang mengupas tentang definisi. Apa itu nasionalisme, apa itu kebangsaan, tapi saya mau bicara dari realitas. Maka saya ajak saudara-saudara tadi melihat apa yang sudah dilakukan oleh ibunda saya. Ini sebagai contoh kecil, yang lain banyak. Yang lain cukup banyak. Di desa, di kota, semuanya orang-orang tua, terlebih yang mengalami peristiwa 17 Agustus tahun 1945, baik yang dekat dari lokasi maupun yang jauh di pulau-pulau lain, pastilah memiliki spirit itu. Dan spirit itulah yang kita warisi, kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita warisi dari orang tua kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tidak usah mengeluh kalau Indonesia ini majemuk. Agamanya majemuk, pekerjaannya majemuk, suku bangsanya majemuk, pendapatannya majemuk, gendernya itu juga, gender saja itu loh, Tuhan tidak menciptakan satu. Gender saja kita sudah berbeda dengan orang yang lain. Coba, itu artinya apa? Memang kita ini dihidupi oleh Tuhan di suatu kondisi, situasi yang majemuk. Kita syukuri itu. Kita nyatakan itu secara real dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa dirasakan di orang. Di situ kemerdekaan Anda dan saya. Ketika Anda merdeka berpikir, ketika Anda merdeka bertindak untuk mewartakan, mewujudkan kasih, itu namanya Anda mencintai bangsa Anda. Itu namanya kita memiliki spirit, semangat nasionalisme, mencintai bangsa ini tanpa pamrih. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara-saudara.